Saya ingin ngetes beliau. Apa benar pakarnya pakar? Kalau tidak pakar nanti saya pecat. Saya ingin membaca beberapa hadis tentang makanan dan minuman yang pernah dikonsumsi oleh Rasulullah. Kemudian kita tanya kepada pakarnya, kandungannya itu apa? Supaya ketika kita niat ittiba, ikut sama Rasulullah SAW, itu semakin bermutu. Rasulullah SAW setiap hari meminum madu yang dicampur dengan air ketika perut masih dalam keadaan kosong. Pernah suatu saat ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah mengeluhkan bahwa saudaranya sakit perut. Yang pertama, ketika tubuh kita sedang mengalami sindrom kepanasan, maka tentunya harus kita seimbangi dengan mendinginkan tubuh kita. Referensi yang paling mudah, yang paling gampang melalui Al-Quran itu adalah madu itu kita dinginkan sifatnya, bukan dimasukkan ke kulkasnya, tapi kita dinginkan. Dengan cara apa? Maka sifat madu itu dia akan menjadi sifat dingin. Kebalikannya, ketika tubuh itu kedinginan, pada waktu mungkin sindrom yin atau sindrom defisien atau kedinginan, resep yang berbeda akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Cak Kopar. Ini channel yang sangat amat laku sekali, tapi subscribernya aku nggak tahu sedikit terus. Saya pergi kemana-mana itu mesti dia Cak Kopar ya, tapi nggak subscribe, pelanggaran ini. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, saya saat ini bersama seorang pakar, ahlinya ahli, core of the core, masternya master, yaitu Cak Abu Bakar Siddiq. Nah, ini beliau adalah direktur sekolah herbalis muslim. Dari namanya berarti beliau adalah pakarnya herbal. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah senantiasa. Kalau ganteng saya tuh selalu istiqomah. Nah, selalu istiqomah ganteng, dan ini sekarang sehat sekali. Jadi kegantengan saya semakin nambah-nambah. Saya curahkan sedikit nyiprat ke jenengan, insyaallah. Yang penting sehat lah. Ini saya bersama seorang herbalis, jadi merasa sehat gitu pokoknya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, saat ini saya bersama beliau. Saya membawa buku yang saya tulis tahun 2018, judulnya The Mirror of Muhammad. Jadi buku ini singkatnya ini menelusuri rahasia-rahasia yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, karena saya sekarang berada bersama beliau, pakar herbalis muslim yang dia jago tentang kandungan-kandungan herbal atau apa namanya, kandungan pokoknya makanan lah, gizi, protein dan sebagainya. Saya ingin ngetes beliau. Apa benar pakarnya pakar? Kalau tidak pakar nanti saya pecat. Nah, gitu ya. Jadi di podcast kali ini, di video kali ini saya ingin membaca beberapa hadis tentang makanan dan minuman yang pernah dikonsumsi oleh Rasulullah. Kemudian kita tanya kepada pakarnya, kandungannya itu apa? Supaya ketika kita niat ittiba, ikut sama Rasulullah SAW, itu semakin bermutu. Misalkan kita nanti makan kurma, kita ittiba, saya makan kurma karena saya ikut sama Rasulullah SAW. Tapi kita tahu apa namanya hikmahnya. Ternyata kurma ini kandungannya seperti ini. Jadi tidak sekedar ittiba saja, tapi juga apa namanya menambah kualitas pengetahuan kita. Gitu ya Cak Nun ya? Cak Nun sampai wajahnya mirip-mirip Cak Nun, cuma ganteng sini sedikit. Sana banyak. Nah, itu prinsip dalam Al-Quran ini sebelum saya tanya-tanya ya. Prinsip dalam Al-Quran itu kita mengkonsumsi harus ada dua. Pertama, harus halalan, harus thayyiban. Kalau halal kan kita tahu makanan dan minuman yang halal bagaimana. Yang apa itu bisa dilihat dari jenis zatnya atau makanannya, bisa juga sebabnya dari mana. Kalau sebab dari ngentit tentu haram gitu ya. Juga harus thayyiban. Nah, ini yang thayyiban ini sering dilanggar oleh orang-orang Islam sendiri. Sudah tahu kolesterolnya tinggi, kok masih makan apa yang mengandung kolesterol yang tinggi-tinggi? Banyak. Ya, yes, pokoknya gitu. Nah, itu ada padahal tidak thayyib. Nah, itu tidak disarankan oleh Al-Quran. Nah, itu prinsip awal, prinsip utama kita harus mengkonsumsi makanan atau minuman apapun. Kedua, ini saya bacakan sebelum saya tanya-tanya ke Abu. Jenis-jenis makanan Rasulullah. Rasulullah itu kalau kita mau contoh Rasulullah ini dalam Imam Ghazali ya, dalam Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan kana yakulu ma hadara wa la yaruddu ma wajada. Rasulullah itu kalau disuguhi makanan selama itu halal, beliau tidak pernah menolak, pasti menerima. Ini tidak seperti Ki Gentong Kusumo yang ada di belakang layar ini.
Kalau Gus Nur Ki Gentong Kusuma ini dikasih soto, nanyanya sate. Dikasih sate, nanyanya rawon. Nah ini tidak mencontoh Rasulullah ini ya. Jadi Rasulullah tidak rewel. Ini juga bagus buat suami-suami nih. Suami-suami termasuk saya sendiri. Kadang istri sudah susah masak-masak, adanya tempe. Kadang kan suami tanya, cuma tempe kok tak? Nah ini, jadi mulai sekarang kita tatain. Ikut sama Rasulullah supaya kita dapat berkah. Langsung masuk ke hadis pertama. Ini tugasnya Ustaz Abu untuk menjelaskan proteinnya atau apalah, saya nggak paham. Manfaat secara ilmiahnya. Nah, ini dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Beliau mengatakan, "Inni ra'aitu Rasulullah SAW ya'kulu lahma dajjaj." Katanya beliau, saya pernah melihat Rasulullah mangan iwak pitik. Nah, kandungan ikan ayam itu, ikan ayam. Anak Surabaya ya, ayam dibilang ikan. Kandungan ayam, daging ayam itu apa aja? Singkat saja. Ya, kita sebelum membahas tentang Oke. ayam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan yang ada di channel Cak Bobar dan wala alihi dan semuanya saja yang mengikutinya. Pertama bersyukur hari ini kita bisa sharing, bisa bertemu di suasana yang sangat manfaat, apalagi ditemani dengan Syekh yang sangat ganteng sekali dari Timur Tengah, Tengah Timur maksudnya, Surabaya maksudnya, Tengah Timur. Kita menilik tentang bagaimana sejarah-sejarah Rasulullah, bagaimana beliau menceritakan dengan berbagai macam dasar-dasar, berbagai macam arti yang begitu luar biasa banyak sekali. Tetapi pada dasarnya hari ini adalah kalau kita membahas tentang ilmu nutrisi atau ilmu protein atau ilmu yang berbasis makanan, itu banyak sekali di dalam Al-Quran pemirsa. Banyak sekali, bahkan ada satu penggalan surah, yaitu surah Abasa itu mulai ayat 24 sampai 32 itu menceritakan tentang ilmu nutrisi. Sehingga menjadi patokan dasar ilmu nutrisi itu sebagai panduan bagaimana tidak sekedar halal atau ibarat, tapi halal sifat, halal zatnya. Sehingga itu nanti akan menjadi patokan. Kenapa ada yang tadi dibahas sempat Syekh menjelaskan tentang pernah makan dijajah atau makan ayam gitu ya. Kalau kita membahas tentang ayam berarti kita membahas tentang daging. Kalau kita membahas tentang daging, kita membahas tentang protein. Protein itu adalah zat pembentuk tubuh atau zat pembentuk sifat sel-sel awal dari manusia. Sehingga Rasulullah tidak salah ketika beliau pernah makan ayam. Sehingga dari ayam sendiri itu memang ada zat yang memang disiapkan untuk regenerasi sel atau rekonstruksi sel. Kenapa? Saat itu orang-orang Arab itu memang aktivitas kegiatan fisiknya tinggi, aktivitas kegiatan fisiknya tinggi, sehingga beberapa kalau dalam ilmu patofisiologi itu kita yang namanya proses kematian dan proses kelahiran sel dalam tubuh manusia. Sehingga kematian dan perbaikan sel itu sangat membutuhkan zat-zat tertentu yang untuk mensuplai itu. Nah, sehingga Rasulullah dalam hadis itu menjelaskan tentang makanan-makanan yang seperti daging ayam, seperti kambing dan seperti unta dan sebagainya. Itu ternyata di dalam protein sendiri itu ada zat yang memang dia khusus untuk perbaikan sel atau rekonstruksi sel. Sehingga tidak salah ketika orang Arab saat itu mengkonsumsi ayam atau mengkonsumsi daging-daging tertentu itu memang digunakan untuk perbaikan sel karena mereka aktivitasnya tinggi, berkuda, memanah, jadi karena kebutuhan juga ya di sana. Nah, sehingga kalau kawan-kawan di Indonesia khususnya jika ingin makan makanan yang sifatnya protein, jangan lupa dua hal. Yang pertama, seimbangkan protein itu. Yang kedua, seimbangkan dengan aktivitas setelah makan itu. Kalau kita makan banyak terus apalagi protein seperti daging kambing, daging onta, daging sebagainya, kalau kita tidak bergerak, otomatis protein dia tidak bisa terbakar, tidak bisa terurai, dan tidak bisa menjadi sistem metabolisme, sehingga numpuk menjadi likoprotein, menjadi kolesterol kecil, menjadi kolesterol besar, sehingga awalnya manfaat menjadi mudarat. Padahal di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ada satu patokan dasar yang penggalan ayat wakulu wasrobu walatusrifu. Maka makanlah dan minumlah walatusrifu, jangan berlebihan. Lebihannya itu artinya kalau kita makan berlebihan, lebihannya menjadi penyakit. Termasuk makan ayam juga sama, termasuk makan yang banget, bahkan memakan kurma pun itu kalau berlebihan ya tumpukan glukose fruktosenya tinggi atau enzimnya tinggi itu juga akan menjadikan mudarat. Maka patokan keseimbangan itulah semuanya sudah disampaikan oleh beliau, dan 1 sampai ratusan keterangan Rasulullah SAW itu menjadikan kita semakin percaya
bahwa Rasul dulu memang kuliahnya itu di Universitas Jibril alaihissalam, sehingga langsung dipandu sama dekannya Jibril, rektornya langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu terjadi. Maka literatur hari ini kita harusnya di akhir zaman ini kita harus sehat. Seperti itu, Syekh. Oke. Yang kedua, Ya. katanya hadis ini karena ahabbu syarab ila Rasulullah SAW al-hulwa al-barid. Konon Rasulullah itu seneng banget sama minum-minuman manis dan dingin. Ya. Nah, jadi sirup. Nah, kalau bahasa sekarang kan Ya. sirup. Dingin bukan berarti es ya. Iya, apa segar makanya barit, pokoknya dingin. Gitu. Nah, ini menurut ilmu herbal atau gizi-gizi itu gimana penjelasannya? Ya, makasih. Alhamdulillah. Kembali lagi ke Subhanallah, hari ini kita akan dipaksa bersyukur atas guru besar kita, atas nabinya para nabi, atas rektornya para rektor, bahkan dokternya para dokter, yaitu Rasulullah SAW. Kenapa? Karena setiap muasabat beliau, setiap apa yang beliau ucapkan, yang sarankan, yang beliau kerjakan, itu detail kecil sampai besar pun mengandung manfaat-manfaat dari sisi ilmiah masa depan. Sehingga Rasulullah menyarankan pernah minum air dengan apa? Manis. Kenapa kok air? Di situ keterangan kenapa kok segar? Karena ilmu keseimbangan itu harus ada. Dalam tubuh manusia itu ada yang namanya sistem. Ada yang pertama sistem self healing, self protection, dan self balancing. Nah, self balancing ini adalah sistem tubuh ketika tubuh itu merasakan sindrom panas, maka reaksi tubuh menginginkan minuman atau nutrisi yang dia menyeimbangkan. Contohnya dingin. Dingin itu bukan berarti kita minum es batu, bukan ya, tapi dingin itu artinya segar. Artinya apa? Saat itu ketika tubuh itu bereaksi sindrom panas, maka kita menginginkan untuk mengkonsumsi air yang segar, untuk mendinginkan, untuk jadi kalau mobil itu ada namanya pendingin atau radiatornya, supaya tidak pecah, supaya tidak terjadi keausan, supaya tidak kepanasan. Yang kedua yaitu minum manis. Kenapa kok manis diminum? Karena manis itu bagian daripada motor, bensin, energinya. Makanya benar sekali ketika zaman dahulu para sahabat, para ulama zaman dahulu, bahkan para nabi itu mengkonsumsi manis, dan manis-manis yang paling efektif itu adalah manis yang mengandung dua hal. Yang pertama fruktose, yang kedua adalah enzim, dan itu luar biasa. Allah menyiapkan segala sesuatunya seperti kurma, seperti madu. Itu enzim yang sangat sempurna, karena di dalam kurma sendiri yang bandasnya manis itu ada sekitar 18 zat aktif atau chemical marker yang dia sengaja memang disiapkan untuk orang masa dulu, masa sekarang, dan masa mendatang. Maka orang-orang yang makan kurma, maka insya Allah bukan sekedar sehat jasmania, tapi sehat secara psikologi. Kenapa? 18 enzim itu aktif yang kita makan. Artinya tetap kita kembali ke konsep keseimbangan. Jadi benar sekali, itu Syekh. Luar biasa kan? Ilmiah sekali kan? Ilmiah bahasanya nggak terlalu tinggi-tinggi, merakyat sekali. Jadi saya rasa secara umum pasti mudah untuk dipahami. Kalau nggak paham-paham, ya berarti ini kebanyakan makan terong kayak Gus Nur itu. Yang ketiga, ini memang baru hadis kedua sudah terukur betul-betul ahli herbal ini. Karena sallallahu alaihi wasallam yashrabu kulla yaumin coba ya, setiap hari. Qadha asalin mamzujan bima'in 'ala riq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari meminum madu yang dicampur dengan air ketika perut masih dalam keadaan kosong. Itu hadis pertama. Masih tentang madu. Pernah suatu saat ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah mengeluhkan bahwa saudaranya sakit perut. Kemudian Rasulullah mengatakan isqihi asalan, minumkan madu kepada orang yang sakit tersebut untuk sakit perut. Bagaimana ini penjelasannya? Lagi-lagi kita akan dipaksa bersyukur atas semua yang direferensikan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena secara 3 dimensi semua nutrisi yang diucapkan beliau, baik itu yang dari referensi Al-Quran maupun referensi kenabian maupun referensi waktoniyah pun, itu pun juga mengandung manfaat dari 3 dimensi, sisi ilmiah, sisi alamiah, sama sisi ilahiyah. Adapun hari ini kita menilik sedikit tentang bagaimana yasrabul asal atau meminum madu. Subhanallah, kenapa kita disunahkan untuk meminum madu ya? Pemirsa, bahasanya meminum ya, bukan menyendok madu ya. Jadi meminum. Kalau kita meminum berarti kita langsung madu itu di dalam gelas. Hari ini beberapa kawan-kawan selisih pendapat bahwa bukan
bukan madu dituang di sendok 3 sendok, 4 sendok, 5 sendok. Kalau dari sisi orisinilnya itu minum dalam bejana, dalam air itu kita minum pas perut kosong. Kenapa harus perut kosong? Karena saat itu yang ada di perut ketika dia kosong itu membutuhkan penyempurnaan daripada enzim probiotik sama enzim yang dia untuk mensuplai probiotik itu sendiri. Makanya terkenal madu sebagai prebiotik. Gandingan prebiotik adalah probiotik. Ada pre, ada pro. Kalau prebiotik itu enzim, dan enzim yang paling sempurna adalah madu. Yang kedua probiotik. Probiotik itu adalah bakteri mikroba yang memang didesain oleh Allah, makhluk Allah yang sangat taat beribadah. Dia digunakan untuk penyeimbangan mikroflora atau yang dalam istilah medisnya disebut bioabilitas, penyeimbangan mikroflora atau nutrisi yang ditugaskan untuk menyeimbangkan semua jaringan-jaringan tubuh. Nah, sehingga di dalam mulut ini ketika kita bangun tidur ini penuh dengan probiotik, bakteri baik yang fungsinya adalah untuk penyeimbangan. Lah, mereka itu butuh makanan untuk dia diurai, dijadikan bahan dasar metabolisme. Dan sebelumnya lagi-lagi referensi Rasul menyampaikan pas perut kosong meminum madu, itu ketika madu diminum maka bakteri atau lactobacillus atau probiotik ini dia akan mengurai dan menjadikan mikrobioma dalam tubuh itu seimbang, sehingga orang-orang yang memakan atau meminum madu di pagi hari pas perut kosong belum disikat, belum dibersihkan, belum dikumur, minum madu seperti itu, insya Allah akan terdiri dari 5 penyakit sistem cerna. Yang pertama penyakit gastritis, kembung. Yang kedua penyakit kanker kolon, atau bilang kanker kolon, kanker usus. Yang ketiga menyeimbangkan sisi livernya, karena liver tugasnya menyaring dan membuang virus. Yang keempat terdiri dari penyakit sakit kepala, migrain, vertigo. Yang terakhir yaitu yang kelima, manfaat secara ilmiah meminum madu di pagi hari itu terhindar dari penyakit diare. Nah, ilmiahnya panjang, pemirsa kita jelaskan, tapi intinya di antara manfaat kita pagi minum madu itu yang paling utama adalah menyeimbangkan mikrobioma, sehingga orang-orang kalau meminum madu di pagi hari otomatis ikhlas itu kali itu, maka tubuhnya akan berekonstruksi dengan baik, sehingga siang hari kebutuhan energi, kebutuhan enzim, semuanya sempurna, ibadah sempurna, kegiatan sempurna sampai menjelang sore sampai malam hari. Insya Allah seperti itu. Terus itu Ustaz, ini kan redaksi hadisnya kan Rasulullah mengkonsumsi madu dicampur air. Ya, nah, dulu kan kita pernah ngobrol-ngobrol itu kan, caranya mencampur madu dengan air itu beda. Itu coba dijelaskan Ustaz. Ya, karena sifat madu itu adalah sifat 3 dimensi. Dia bisa sifat dingin, dia bisa sifat panas, dan dia bisa sifat netral. Nah, kalau sifat dingin bagaimana? Makanya madu itu luar biasa, serbaguna, ajaib tur serbaguna, wasilah kesembuhan yang utama dan terutama bagi orang yang beriman ketika mereka meyakini bahwa segala sesuatu referensi itu. Yang pertama, ketika tubuh kita sedang mengalami sindrom kepanasan, maka tentunya harus kita seimbangkan dengan mendinginkan tubuh kita. Lah, referensi yang paling mudah, yang paling gampang melalui Al-Quran itu adalah madu itu kita dinginkan sifatnya, bukan dimasukkan ke kulkasnya, tapi kita dinginkan dengan cara apa? Madu dituang dulu di gelas, terus kita tuang dengan air. Madu dulu di gelas, baru air. Ya, contohnya semisal madu itu separuh gelas, baru dituang dengan air. Maka sifat madu itu dia akan menjadi sifat dingin. Kebalikannya, ketika tubuh itu kedinginan pada waktu mungkin sindrom yin atau sindrom defisien atau kedinginan, maka air yang dituang di gelas, maka madunya dituang di atasnya. Resep yang berbeda akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Itulah keunikan yang diciptakan oleh Allah lewat wasilah perantara madu. Makanya kita luar biasa bercerita tentang madu tidak akan selesai kita bedah karena kami peneliti dan sebagainya. Betul. Masuk ke hadis berikutnya, Abu. Ini dari hadis-hadis yang dibaca ternyata memang membuktikan jenengan itu pakarnya pakar. Belajar, masih belajar. An Aisyah anna Rasulullah SAW, katanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, qala ni'mal idam al-khall. Sebaik-baiknya lauk itu adalah cuka. Redaksi hadisnya ini sebenarnya ada beberapa hadis yang semuanya mengatakan adalah beliau mengatakan bahwa cuka itu adalah masuk kategori lauk. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Alhamdulillah. Lagi-lagi sekali lagi pemirsa, kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal atas kita dilahirkan
diberikan hidayah di dalam agama Islam. Jadi kenapa? Karena di situ rangkaian mutiara-mutiara kesehatan sampai akhir zaman ada semuanya. Dalam hadis tadi Syekh mengatakan bahwa amal idam al-khulu, Allahumma barik li fil khulli, bahkan seperti itu. Ya, ya, maka cuka dalam hal ini istilahnya adalah al-khulu. Al-khulu itu adalah kalau dalam istilah ilmiah namanya asam laktat. Proses fermentasi yang dihasilkan dari metabolisme mikroba lactobacillus itulah yang namanya asam laktat. Asam laktat ada dua pemirsa, ada asam laktat yang dia menghasilkan alkoholik, asam laktat yang dia menghasilkan sifat daripada cuka yang dia dingin, gitu ya. Nah, sehingga kenapa kok disampaikan cuka itu menjadi makanan lauk, ya? Itu kenapa di dalam cuka itu rangkaian probiotik murni. Saya kembali ke tadi, ketika kita sampaikan pre dan pro. Nah, probiotik itu adalah mikroba dan asam laktat itu adalah full, di dalamnya ada strain mikroba yang subhanallah dulu tuh masya Allah biasa. Tidak ada teknologi terbaru dan terbarukan saat itu selain teknologi fermentasi yang sempurna dari asam laktat atau alkohol. Allah menyampaikan lewat literatur, lewat malaikatnya, lewat rasul-rasulnya, termasuk syaratnya Rasulullah, itu ternyata alkohol itu mengenyangkan. Kenapa? Karena ketika dia dikonsumsikan di dalam asam laktat itu ada 5 enzim, ada 4 enzim termasuk Lactobacillus burgalius, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus casei, sama Lactobacillus yang lain itu ya. Ini dia akan menimbulkan kesan sel-sel di tubuh itu mengalami proses metabolisme lebih dini sehingga menjadikan booster daripada sel yang sudah lemah tadi. Kalau kita perumpamakan, kalau bensin itu kita kasih booster bensin agar untuk mempercepat performa, agar untuk meringankan, bahkan mengurangi kebutuhan bensin. Nah, ternyata asam laktat atau cuka atau alkohol ini dia menghasilkan booster energi terbaru sehingga orang tidak makan pun, asalkan dia makan cuka dibarengi dengan makan penyeimbang seperti taubina, seperti kurma, seperti madu, maka itu makanan yang mengenyangkan dan bisa menjadi proses keseimbangan mikroflora yang ada di usus, lambung, dan sistem sel kita. Begitu pemirsa. Amazing. Lanjut ke hadis berikutnya ini supaya kita makin pintar ini. Ngomong-ngomong soal makanan kita semakin lapar, tapi bisa tahan sedikit saya. Alhamdulillah. Mungkin 5 menit lagi lah. Ya. Walaupun ini banyak sekali. Hadis berikutnya diriwayatkan agak panjang, intinya mana bacanya zamannya. Utnu fa inna Rasulullah sallam sammahuma al-yabaini. Rasulullah itu bergembira dengan al-adyabaini. Al-adyabaini itu dua hal yang thayyib. Jadi Rasulullah senang dengan dua hal yang thayyib. Apa dua hal yang thayyib itu? Susu dan kurma. At-tamr wal laban. Nah, itu gimana, Ustaz? Alhamdulillah. Susu dan kurma. Kalau saya suka susu, Ustaz. Kalau jenengan kurma. Saya tanya susunya susu apa dulu? Artinya apa itu di situ ada. Di sini tidak keterangan di hadis ini. Alhamdulillah. Sedikit kita cuplik dengan referensi yang lain. Yang dimaksud di situ adalah susu kambing, pemirsa. Susu kambing. Kenapa kok suka dengan susu kambing? Karena di dalam susu kambing itu lagi-lagi kembali ke sistem metabolisme. Sistem metabolisme yang dia menyempurnakan, menyeimbangkan. Kenapa sunnahnya mengkonsumsi susu kambing, bukan susu yang lain, bukan susu sapi, ya? Karena di dalam susu kambing itu ada enzim dan ada laktose jenis tertentu yang dia fungsinya adalah menguatkan sel-sel di area otak, sehingga orang mengkonsumsi susu kambing itu akan lebih cerdas, akan lebih pintar, dan dia akan lebih mudah untuk dikawal, diatur, untuk diarahkan ke agama, diatur ke akhlak yang baik. Makanya anak-anak kita kalau punya anak kecil, putra kecil, maka berikanlah susu kambing, jangan susu yang lain. Kenapa? Karena susu kambing itu dari sifatnya sendiri, dia pengembala, dia akan mudah diatur anak itu. Tapi kalau susu sapi dan susu yang lain itu karena dia sifatnya asam. Berbeda kalau susu kambing dia sifatnya basah. Basah bukan berarti teles, basah air bukan, tapi basah itu dia sifatnya dingin. Kalau susu sapi dia sifatnya asam.
Ingat ya, susu kambing, bukan susu sapi atau susu yang lain. Susu yang lain bukan. Sifat susu kambing dia sifatnya basah. Anak-anak yang sering mengkonsumsi susu kambing itu mudah diatur. Mudah Kalau diatur. bisa kawan punya putra yang sulit diatur, berikan dia minuman dari susu kambing. Kalau sapi malah nggak bisa diatur, nggak bisa diatur ya, karena dia sifatnya panas. Oke. Kurma. Oke ya, kurma, susu dan kurma. Susu dan kurma. Kenapa lagi-lagi kita bahas tentang kurma? Banyak sekali kita bercerita tentang kurma, baik itu tentang rutopnya maupun tentang yang lain, banyak sekali. Kita nggak usah cerita panjang lebar karena penelitian di berbagai macam universitas menjelaskan tentang enzim-enzim. Ada 25 enzim, ada yang mengatakan 28, ada yang mengatakan 32 sifat enzim yang ada di dalam kurma. Intinya kurma itu adalah perbaikan dan rekonstruksi. Jadi perbaikan dan rekonstruksi. Siapa yang direkonstruksi? Siapa yang diperbaiki adalah sel, mulai dari sel terkecil, korteks kepala, sampai sel yang paling besar, yaitu sel yang ada di liver. Semuanya itu akan membutuhkan sistem perbaikan sel dari botanikal. Botanikal itu dari nabati, dan perbaikan sel regenerasi sel yang terbaik dari sifat botanikal atau nabati itu adalah kurma. Gitu, ya. Kalau dari sifat perbaikan sel yang dia diambil dari hewani, itu Rasulullah menyarankan unta. Oke, gitu. Nah, tergantung kita pilih yang mana. Kalau kita alergi dengan daging tertentu, maka kita konsumsi yang dari botanikal. Jadi luar biasa ya, susu dan kurma disebutkan oleh Rasulullah al-atyabaini, dua hal yang thayyib. Ini Ustaz, sebenarnya banyak sekali di sini disebutkan daging burung baro, zaitun dan sebagainya. Cuma ini bau makanan ini, dan kita bincang-bincang makanan malah makin kerujuk-kerujuk. Jadi untuk menyingkat waktu, satu hadis lagi Ustaz, ya. Karena Rasulullah SAW yakulu al-batikh birrutab fayaqulu naksiru harhada bibardi hada wa barda hada biharri hada. Konon Rasulullah SAW ini katanya riwayat Siti Aisyah radhiyallahu an, itu makan semangka dengan kurma. Rasulullah makan semangka dengan kurma. Kemudian ini kajian penting ini ya. Rasulullah mengatakan apa? Naksiru harhada bibardi hada. Unsur panas di bagian yang ini didinginkan oleh yang ini, wabar dahada biharri hada. Unsur dingin yang ada di bagian ini dipanaskan oleh unsur yang ini. Artinya apa, mengkombinasi gizi atau apalah istilahnya itu dibolehkan saja. Ya. Semangka dan kurma. Monggo Ustaz dijelaskan. Alhamdulillah Syekh, terima kasih. Lagi-lagi kita harus banyak belajar tentang sirah nabawi, khususnya di bagian aktif an-nabawiyah atau usul fikihnya, sehingga kita merasa bersyukur atas apa yang telah kita nikmati berupa agama Islam ini. Kenapa ada istilah penyeimbangan? Kenapa ada istilah nutrisi yang diseimbangkan? Kenapa ada istilah gula asrobu? Kenapa seperti gotong makanan dan sebagainya? Karena tubuh manusia ini dia sifat fitrahnya ada seimbang. Okay? Ketika sifat manusia ini terkadang lupa, maka Rasulullah itu menyampaikan beberapa literatur makanan untuk diseimbangkan, bukan tanpa alasan. Tapi kan sifat dari umatnya nanti itu gampang lupa, gampang lalai, maka sudah menyampaikan makan ini dengan ini, makan ini dengan ini. Gitu nih. Kenapa? Karena sifat daripada yang ada di dalam tanah, sifat yang ada di atas tanah, dan sifat yang ada di atas tanahnya lagi, itu adalah sifat-sifat keseimbangan. Termasuk salah yang dijelaskan saya tadi, itu bagaimana semangka itu dia bisa menyeimbangkan dan dia bisa mengkombinasikan. Bahasa kombinasi itu bahasa seimbang. Al-Quran tidak menjelaskan tentang penyakit, tapi Al-Quran menjelaskan tentang keseimbangan. Dan semuanya sudah ada, literaturnya ada. Allah menciptakan segala sesuatu itu diseimbangkan. Sayangnya kita ini nggak tahu dan nggak mau tahu, dan ketika diberitahu juga nggak mau tahu lagi. Ngeyel, itu angel. Nah, ketika angel inilah, ini sifat umat Muhammad. Termasuk kita ini sebenarnya tidak beda. Bedanya tipis sebetulnya. Rasulullah itu sedikit tidur, kita sedikit tidur. Rasulullah sedikit makan, kita sedikit makan. Begitu. Nah, dan lain sebagainya. Jadi begitu ya. Tadi maaf kalau semama tiba-tiba gelap karena tadi ada jin lewat. Lampu mati sedikit. Intinya Rasulullah itu luar biasa. Yang kita omongkan kali ini pada video ini baru jenis-jenis makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh Rasulullah. Belum lagi nanti kapan-kapan kita bikin konten lagi tentang bagaimana cara Rasulullah makan, posisi duduknya, jarinya bagaimana dan lain sebagainya. Supaya apa? Ketika kita mengkonsumsi makanan atau dalam hal apapun, ini terkandung yang namanya ilmiah. Ini yang barusan kita bincang-bincang.
supaya kita paham. Kemudian alamiah karena kita bicara tentang herbal dan sebagainya tadi itu, makan makanan daging dan sebagainya. Dan ilahiyah karena yang disampaikan kepada Rasulullah, dilakukan oleh Rasulullah itu pasti terhubung atau bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa sekali Ustaz Abu, tentu banyak hal yang ingin kita bicarakan, tapi waktu juga ada waktu yang membatasi kita, dan ada juga aroma makanan yang mengganggu kita untuk tidak fokus ini Ustaz. Jadi terima kasih atas kehadiran jenengan. Ya, jadi terakhir sebelum kita tutup, Yes. maka saya mengingatkan dan menganjurkan untuk diri saya sendiri dan untuk kawan-kawan yang mendengarkan channel Cak Gopar ini semuanya saja, bahwa kita selaku umat Islam kita punya satu mutiara, hasanah mutiara yang sangat luar biasa, yaitu Al-Quran. Yang kedua, kita punya hasanah mutiara yaitu usul tib atau tib an-nabawiyah, yaitu atau referensi daripada Rasulullah. Maka ingat, kita harus mempelajari sepenuhnya tentang bagaimana herba-herba Qur'annya. Yang kedua, herba-herba nubuah kenabian. Yang ketiga adalah herba-herba watoniyah yang hebat di sekitar kita. Semuanya manfaat dan semuanya berkat, asalkan kita mengkonsumsinya tidak berlebihan. Maka semua literatur referensi itu sudah terangkum dalam buku namanya Mirror of Muhammad. The Mirror of Muhammad. Nah, buku ini saya referensikan untuk kawan-kawan, untuk antum semuanya. Ketika antum ingin mempelajari dunia kesehatan, maka patokan dasar dunia kesehatan itu adalah di buku yang judulnya The Mirror of Muhammad. Pastikan bukunya judulnya The Mirror of Muhammad. Di Gramedia ada. Abdul Ghaffar Qadri. Jelas ini bukan karangan yang lain. Saya mereferensikan untuk semua keluarga-keluarga sehat, keluarga-keluarga yang ingin sehat jasmani, sehat rohani. Bahkan di sini juga bisa dijelaskan juga bagaimana rahasia-rahasia sehat secara ekonomi. Nah, di dalamnya ada semuanya. Karena ketika orang itu menerjuni dunia sunnah, diaplikasikan, ketika dia sehat jasmani, dia bisa bekerja lebih banyak, dia bisa usaha lebih banyak, sehingga ekonomi bisa naik. Dan semuanya tertuang dengan jelas eksplisit di sini di buku Mirror of Muhammad. Segera cari di toko-toko bangunan, bukan nih? Di toko-toko buku yang ada di online juga banyak. Kita silakan cari buku ini, dan selamat untuk berselancar untuk mencari buku ini. Saya juga insya Allah akan memakai buku ini sebagai referensi dakwah kami. Doakan semuanya bisa lancar, bisa sehat. Ini Ini makanannya sampai datang sendiri Ustaz. Alhamdulillah. Karena kita dipaksa untuk berhenti. Ya. Jadi terima kasih, kita cukup sampai di sini. Ya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan di subscribe. Ya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.